Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra dengan NIM S1S1 20039. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan final metode numerik di mana saya akan menulis sebuah persamaan kuadrat, yaitu persamaan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Lalu saya akan menjelaskan solusi analitiknya disertai dengan solusi numerik menggunakan aturan Riemann, trapesium, Simpson, serta saya akan membuatkan program dan akan menampilkan kurvanya. Jadi kita langsung saja dulu ke pembahasan terlebih dahulu, di mana metode integral Riemann ini merupakan metode integral yang digunakan dalam kalkulus dan didefinisikan dengan batas atas, batas bawah dari fungsi x, dx sama dengan delta x, lalu sigma dari n, lalu f itu kita masukkan dengan lalu xi kita masukkan pada persamaan fx, dan kita akan kalikan lagi dengan delta x. Sering mereka juga. Jadi pada metode ini luasan itu agak terdistract. Jadi pada metode integral Riemann ini terdapat sebuah kurva. Nah, pada kurva ini dia itu akan dibagi-bagi. Nah, pembaginya itu adalah n atau jumlah interval yang atau berapa jumlah interval yang akan dibagi, dan setiap interval yang akan dibagi itu akan berbentuk sebuah persegi panjang. Jadi pada metode integral Riemann ini dia itu membagi setiap segmennya itu dengan jumlah n dan bentuknya itu persegi panjang. Dan luas keseluruhan adalah jumlah Li dan dituliskan dengan L sama dengan L0 tambah L1 tambah L2 tambah sampai dengan Ln. Lalu dia itu kita masukkan x0 pada persamaan sampai dengan xn. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya dan kita kalikan dengan H, di mana H itu adalah B kurang A diper dengan jumlah berapa segmen yang akan kita bagi. Adapun algoritma dari integral Riemann yaitu yang pertama kita definisikan dulu fungsi fx, lalu kita tentukan jumlah batas bawah atau A dan batas atas dengan B. Lalu kita tentukan jumlah pembagi areanya dengan n, lalu kita hitung H seperti yang saya bilang tadi, B kurang A diper dengan berapa jumlah pembaginya, lalu kita hitung L-nya atau luasnya dengan H dikalikan dengan jumlah dari fungsi yang dimasukkan. Kita lanjut ke metode trapesium. Nah, sebagaimana namanya, metode trapesium ini merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Nah, kita lihat pada gambar tadi. Nah, jika pada gambar tadi setiap segmennya itu dia berbentuk persegi panjang. Nah, pada metode trapesium segmen-segmennya ini akan berjumlah n dan akan berbentuk trapesium. Nah, dia itu dapat untuk notasi analitiknya itu dia bisa dicari dengan batas atas dan batas bawah dari fungsi x dx itu sama dengan b kurang a per 2 b kurang a per 2 b kurang a per 2, lalu kita jumlahkan fungsi yang dimasukkan atau nilai xi yang dimasukkan ke dalam fungsi.
Nah, seperti ini model ilustrasinya. Pada kurva yang berbentuk, dia itu akan berbentuk trapesium. Lanjut. Sementara Simpson itu dia adalah suatu aturan yang digunakan untuk menghitung suatu kurva polinom berderajat 2 atau berderajat 3 dengan pendekatan, yaitu pendekatan menggunakan pastisi berbentuk parabola. Dalam metode Simpson ada dua jenis, yaitu metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Nah, yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu aturan Simpson 1/3, di mana pada saat aturan Simpson 1/3 ini mempartisi kurva polinom berderajat 2 P2 dengan 3 titik, 5 titik, 7 titik, dan seterusnya sedemikian hingga ruang partisi yang dibentuk berjumlah genap. Lalu ini dia ilustrasinya. Nah, jika kita perhatikan gambar di atas, kita akan melihat di mana fungsi ax kuadrat tambah bx tambah c dengan 3 partisi, yaitu x0, x1, dan x2, mengambil x0 sama dengan min h, x1 sama dengan 0, dan x2 sama dengan h. Sehingga perlu kita ingat bahwa partisi yang dilakukan di sini dianggap sama besar untuk setiap ruang partisi. Kita lanjut ke metode dengan menggunakan metode Riemann. Baik, di sini kita tuliskan dulu jumlah iterasinya atau n-nya. Lalu kita di sini akan mencari x. Lalu kita akan mencari nilai fx. Baik, langsung saja. Saya sudah sebutkan tadi bahwa rumus dari H yaitu adalah B dikurang dengan A, lalu kita bagi dengan jumlah N-nya, sehingga didapatkan nilai H-nya yaitu 0,2. Lalu kita mulai hitung iterasinya. Kita mulai dari iterasi ke 0, lalu ke 1, dan dia itu akan berakhir di N ini, atau berakhir pada iterasi ke 5. Lalu kita inputkan saja manual, artinya dia itu setiap iterasi dia itu bertambah 0,2. Berarti dia itu 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Lalu kita masukkan nilai xi ini pada persamaan, di mana kita akan dapatkan ini, kita pangkatkan dengan 2, lalu kita kalikan dia dengan 3 sesuai dengan fungsi yang kita masukkan, lalu kita tambah dengan 4. Nah, untuk mempercepatnya kita langsung salin saja persamaan di atas. Nah, saya tambah lagi dulu. Jumlah. Nah, untuk jumlah ini kita cukup menggunakan saja rumus sum ini, sehingga didapatkan 35,2. Nah, jika kita lihat pada rumus, dia itu hasil semuanya ini kita akan kalikan dengan H. Jadi ini untuk integralnya itu adalah ini kita kalikan dengan ini, sehingga didapatkan nilai integralnya yaitu 7,00
7,04, dan nilai analitiknya itu adalah nilai default yaitu 0,333. Sementara untuk nilai galatnya itu dapat kita cari dengan nilai integral, kita kurangkan dengan nilai analitik, lalu kita bagi dengan nilai analitik dikali 100%. Oh sorry, kita kalikan saja dengan 100. Oh sorry, di sini dia itu harus menggunakan koma, lalu di sini itu adalah kita pakai persen biar kasih persentasenya. Nah, tingkat galatnya yaitu 20%. Ini adalah cara dengan menggunakan metode Riemann. Kita lanjut dengan menggunakan metode trapesium. Langsung saja seperti tadi juga, ini dia itu adalah B dikurang A, lalu kita bagikan dengan N. Oh sorry, kita lupa memberikan notasi kita tanda kurung, hasilnya 0,2. Lalu kita tuliskan lagi iterasinya, lalu kita tuliskan lagi x nya dulu, lalu fx nya, uh, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Langsung saja kita terapkan ke dalam persamaan, di mana dia itu nilai ini kita kuadratkan, lalu kita tambahkan dengan 3 dikali x ini, lalu kita tambahkan dengan 4. Tadi dan 4. Lalu kita salin saja persamaannya. Nah, ketika kita melihat pada rumus, nah untuk mencari ini dia itu untuk nilai fx0 nya dan fx1 nya itu dia dan fxn nya itu dia tetap, dan sementara yang lainnya itu, sementara ini jika kita lihat f0 dan fn nya itu dia itu tetap,
Sementara yang lainnya itu dia dikalikan dengan 2. Lalu kita kalikan dengan H/2. Jadi kita lanjut. Misalnya saya tulis saja di sini jawabannya. Jadi dia itu sama dengan ini. Lalu kita tambahkan dengan sorry, ada cara yang lebih cepatnya lagi. Ini. Nah, untuk yang 0 sama yang ini, yang F0 sama yang Fn ini, yaitu tetap, sementara yang ini untuk iterasi yang ini, yaitu akan dikalikan dengan 2. Jadi kita buat ini dikali dengan 2. Nah, lalu kita jumlahkan dulu terlebih dahulu. Jadi kita sum Nah, kita dapat 46,4. Jadi kita tinggal tambahkan 4 dan 8. Kita tulis saja di bawah sini sama dengan ini, kita tambah dengan ini, kita tambah dengan ini. Sehingga ya sesuai dengan rumus. Nah, lalu jika kita lihat pada rumus, dia itu akan dikalikan dengan H/2. Jadi kita buat ini 0,2 sama dengan 0,2 kita bagikan dengan 2, lalu kita kalikan dengan ini, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 5,84. Dan untuk pencarian nilai galatnya itu masih sama seperti tadi, di mana rumusnya yaitu nilai integral kita kurangkan dengan nilai analitik. Saya kurang dulu. Lalu kita bagi lagi dengan nilai analitik yang kita akan kalikan dengan 100%. Dapat galatnya yaitu 16,5217. Kita lanjut lagi ke metode, yang ketiga, yaitu metode Simpson. Ini kita hapus dulu, integralnya juga kita hapus terlebih dahulu, hanya juga sama saja 0,2. Langsung saja kita tuliskan lagi, ini jumlah iterasinya, ini jumlah x nya, ini nilai fx nya. Nah, untuk iterasi kita mulai dari 0 dan dia itu akan berakhir sampai di 5, yaitu batas atasnya. Ini juga 0, lalu kita masukkan 0,2, 0,4, 0,6, 0,81. Oke. Lalu kita terapkan rumusnya pada persamaan, di mana dia itu adalah ini kita kuadratkan, lalu kita tambahkan dengan ini kita akan kita kalikan dengan 3, lalu kita akan tambahkan dengan 4. Kuadrat. Nah, kita langsung salin saja persamaannya. Nah,
Nah, perlu kita ketahui pada metode Simpson, hmm, nah pada metode Simpson dia itu hanya itu akan dikalikan dengan sepertiga, hanya itu akan dikalikan dengan sepertiga, lalu F0 dan Fn-nya itu dia itu tetap, dan lalu kita akan selang-seling mengalihkan dengan 4, lalu kita akan mengalihkan dengan 2, lalu kita akan mengalihkan lagi dengan 4, lalu kita akan mengalihkannya lagi dengan 2. Jadi langsung saja kita eksekusi. Pertama kita cari dulu, berarti dia itu ini dia tetap, ini dia itu akan tetap sama seperti yang ini. Lalu ini akan dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 2, dikalikan 4, dikalikan 2. Jadi ini kita akan kalikan dengan 4. Lalu kita akan kalikan dengan 2. Lalu kita akan kalikan dengan 4. Dan kita akan kalikan dengan 2. Baik, langsung kita cari saja jumlah keseluruhannya atau sigmanya dengan sum. Baik, kita dapat di sini adalah 80. Nah, jika kita melihat rumus, dia ini dia akan dikalikan dengan 1/3 H. Jadi di sini itu adalah 1/3, kita akan kalikan dengan H, lalu kita akan kalikan dengan ini. Kita akan kalikan dengan ini. Itu adalah ini. Kita dapatkan nilai integralnya yaitu 5,3333, dan untuk nilai galatnya kita cari dengan nilai integral nilai integral kita kurang dengan nilai analitiknya, lalu kita bagi dengan nilai analitik yang dikali dengan 100%. Baik, sehingga didapatkan nilai galatnya yaitu 15,0001. Baik, karena sudah kita mendapatkan solusi numeriknya berdasarkan Riemann, trapesium, dan Simpson 1/3, maka selanjutnya kita akan memvisualisasikannya ke dalam sebuah program. Baik, ini adalah program yang telah saya buat. Jadi di sini saya pertama mengimport NumPy, dan untuk memanggil fungsi importnya itu saya cukup menggunakan np. Nah, NumPy atau numerical Python ini sangat membantu kita untuk menggunakan fungsi-fungsi numerik di dalam sebuah
codingan. Sementara matplotlib ini akan memvisualisasikan hal yang kita buat itu ke dalam bentuk plot atau bentuk kurva. Nah, di sini saya membuat sebuah function di mana function tersebut bernilai nilai x nanti akan dipangkatkan dengan 2, lalu ditambah 3x atau 3 nanti akan dikalikan dengan nilai xy jika pun ada penggantinya, dan ditambah dengan 4. Lalu untuk batas bawahnya saya gabung dengan 0 sesuai dengan yang tadi, lalu batas atasnya 1, dan saya mengisi n atau intervalnya, jumlah interval pembaginya itu dengan 5. Lalu saya masukkan dia, saya mulai operasikan di sini. Lalu saya menggunakan sini, hasilnya saya mulai dulu dengan 0 karena nanti itu yang ini. Nah, iterasinya itu akan dimulai dari 0, yaitu nilai hanya itu nanti akan bertambah dengan 0,2, 0,4, 0,6. Nah, jadi nanti setelah dia itu ada sudah, pertama kan itu kita mulai dengan 0, lalu nanti hasilnya itu akan ditambah terus dengan hasilnya nilai, dimana nilai x-nya ini diubah ke nilai x-nya ini dimasukkan ke dalam sebuah iterasi, lalu kita akan memprint hasilnya. Langsung saja kita jalankan. Nah, hasil integrasi Riemann-nya di sini kita dapatkan 5,34375. Sementara di sini tadi kita dapatkan di angka 7. Nah, satu hal yang saya lihat selama pengerjaan itu, ternyata pada Python ini dia itu terdapat yang membedakan, yang membuat mengapa terjadi perbedaan pada jumlah hasilnya ini, yaitu sebenarnya itu karena pertambahan misalnya tadi 0, sekian, 0, sekian. Jadi pada ini hanya berbeda 0,0 sekian, namun karena sudah iterasinya diulang terus dan ditambah, sehingga hasilnya itu pasti berbeda, walaupun perbedaannya itu tipis. Ini dia, ini dia adalah bentuk hasilnya, dan dia itu akan membuatnya ke dalam bentuk persegi panjang sesuai dengan yang dijelaskan tadi pada metode Riemann. Lalu untuk trapesium, di sini saya seperti tadi menggunakan NumPy atau numerical Python untuk menggunakan integrasi fungsi numerik pada Python. Lalu saya menggunakan matplotlib untuk memvisualisasikannya nanti. Lalu di sini saya tetapkan fungsinya, dimana itu x kuadrat tambah 3x tambah 4, dimana batas bawahnya itu adalah 0 dan batas atasnya itu adalah 1, dan nilai interval pembaginya itu ada 5. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, yaitu hasilnya berbentuk trapesium. Baik, saya rasa ini saja bisa saya jelaskan terkait integrasi numerik menggunakan aturan Simpson, aturan trapesium, dan aturan Riemann. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.